Kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Bersama Gilang dan Sandi. Sandi, orang mau menjadikan seorang laki-laki suami itu kan pasti banyak perhitungan. Apa yang membuat kamu yakin menjadikan Gilang sebagai suamimu? Ya jadi dulu. Padahal waktu itu kan dia belum kaya. Iya. Saya yakin belum cakep-cakep amat. Sampai sekarang. Kenapa kamu yakin dong? Jadi dulu waktu pertama kali saya kenal, karena kan sebenarnya kita sama-sama orang asing ya, karena bukan teman sekolah, bukan satu kota. Karena Kamu Malang, dia Probolinggo kok ya? Iya betul. Dia Surabaya, saya Saya Malang. Surabaya. Kamu lahir di Probolinggo? Lahirnya Probolinggo tapi Oke, besarnya di Malang. Siap. Terus pertama kali ketemu tuh saya amazed sama sosoknya Mas Gilang karena dia itu udah punya usaha, walaupun usahanya itu cucian motor ya, yang cuma 6.000 doang. Tapi Sekali cuci motor berapa? 6.000. 6.000. Dan itu di halaman rumahnya Mama. Oke, Jadi nggak modal ya. Terus saya amazed aja gitu, dia tuh bisa punya apa ya, pemikiran sendiri gitu loh. Kalau dia tuh punya usaha gitu loh. Dan waktu itu Mas Gilang itu juga udah punya rumah, udah punya mobil gitu, walaupun nyicil Gus. Nyicil semua. Gus. Saya tahu banget. Jadi dulu itu mobil kamu ceritanya. kalau di starter bunyinya dit ya, mobil kreditan. Iya, Gus. Tapi yang penting mobil sama rumah nyicil dia belum tahu, Gus. Taunya setelah nikah. Iya, saya nggak tahu kalau nyicil pertamanya. Jadi kamu merasa dibohongi dong? Nah pas Uci, iya Mas. maksud kamu apa? Orangnya 3 kok minumannya cuma 2? Oh, Abah juga ya? Kamu Aduh, kok sentimen banget sama aku? enggak, soalnya gini Bah, aku tuh dari tadi di jemuran belakang ya. Jemuran itu nggak kering-kering gitu Kenapa loh. emang? Iya, kayak luka di hati aku selama keringnya. Karena kan Pas lagi banget kamu masuk. Nih tak kenalin tamunya Abah nih Oh. loh. Orang-orang Ini keren. mah Uci juga tahu, Bah. Kamu tahu siapa Ya coba? ini couple girls. Jadi ini tuh pasangan yang... Kamu duduk. Oh iya. Aku sih tahu. Aku sih tahu. Aku tahu banget kok kalau cewek itu sukanya berdiri. Nah, kamu duduk lah gitu loh. Siapa coba mereka? Kamu tahu nggak? Mereka ini menurut Uci adalah pasangan yang pas. Kenapa Tahu nggak pas? kenapa? Apa itu pas itu? Pas mau jalan-jalan bisa. Iya. Pas mau belanja bisa. Pas mau ngapain juga bisa, bener ya? Kamu mau nggak seperti mereka? Ih mau dong, Bang. Pertanyaannya siapa yang mau sama kamu? Ini, Gus. Ada. Ini. Si Iya, Anton, dari tadi mereka Anton. main mata bro. Oh. Antara Uci sama Anton, itu loh. Abah, si Anton mah apaan? Anak tongkrongan, gak mau. Salah, Anton bukan anak tongkrongan. Apa dong? Anton anak syaiton. Gus, saya minum ya, Gus. Minum bro, Abah, minum bro, minum ya bro. silakan diminum. Aduh, Jangan sampai keburu dingin. Karena saya sering mengatakan apa? Jangan biarkan minummu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Mbak Sandi, gimana sih caranya dapetin cowok kayak Mas Gilang? Soalnya kan Mbak zaman sekarang ini banyak banget bukan cewek doang yang matre, cowok juga pada matre. Ih, nggak suka. Oh gitu? Banyak Iya, buaya ini juga kan ya. mereka bisa susah dan senang bareng-bareng gitu loh. Kayaknya zaman sekarang susah. Ini Uci aja belum dapet makanya. Oh kamu masih jomblo? Subhanallah. Ini bunda nonton nggak ya? Gimana? Sumpah bunda, aku nggak bilang seperti itu. Coba dijawab dong. Tipsnya. Cara dapetin cowok? Kalau aku jadi cewek itu ya jangan ngeliat cowok itu kayak nyarinya yang kaya atau orang tuanya mapan gitu kan. Tapi ngelihat kayak dia itu kerja keras nggak sih gitu. Punya visi ke depan nggak sih? Nah benar, karena kalau misalnya dia itu kerja keras, otomatis dia tuh nantinya tuh bakal kerja keras sendiri gitu loh. Jadi nggak ngantungin siapa-siapa, berdiri sendiri gitu. Dan kita juga jadi perempuan jangan cuman gantungin ke pasangan gitu loh. Kalau bisa ya kita berdiri sendiri gitu loh. Kita punya usaha sendiri, punya uang sendiri. Kalian tahu nggak? Dulu
Gilang itu cuci motor, satu motor bayarnya 6.000. Kemarin Sandi ulang tahun, apa coba hadiahnya? Tas harganya 4 miliar. Apa? Bro, tahu nomor sepatuku kan? Aman Gus. Aman. Ini kan kalian selain suami istri, juga menjalin hubungan sebagai rekan bisnis. Yang bahasa populernya barangkali hari ini adalah couple-planner. Pernah nggak sih ada perdebatan atau cekcok ketika bahas bisnis? Baik. Kalau di kantor itu suami istri atau atasan atau atasan dan bawahan? Atau mitra? Mitra. Gimana bro? Kok berantem Biar ini yang di luar ya? sana biasanya begini. Kalau suami istri kerja satu usaha, nanti gimana? Kalian cerita dong. Ya. Kalau berantem tuh ya pasti. Pasti Tapi ya. kan kita kan masing-masing punya kelebihan sendiri ya. Bisa apa kebisaannya tuh kita tuh sendiri-sendiri. Kemampuannya Jadi beda-beda. kita tuh Kelebihannya bagi tugas. masing-masing ya? Jadi kita tuh bagi tugas supaya saling mengisi. Jadi kalau di kantor juga kita mejanya ada 2, ya kan? Selalu. Nggak ada atasan bawahan gitu. Jadi kita tuh bagi tugas mana yang dikerjain sama Sandy, mana yang dikerjain sama Gilang. Jadi nggak saling mengkoreksi gitu. Kalau Gilang, aku nih PNS Gus, apa tuh? pegawai Nyonya Sandy. Oh, PNS pegawai Kan Nyonya bisa Sandy. aja. Jadi dari awal Nggak merayu. emang passionnya Sandy kan banyak di bidang kecantikan. Oke. Banyak mimpi, banyak develop produk, saya yang menjalankan. Tapi saya meyakini bro, cantik itu tidak harus putih, tapi harus perempuan. Ya. Masa laki-laki cantik gitu loh. Nah kalau tadi Gilang bilang PNS, pegawainya Nyonya Sandy. Kalau boleh tahu, jabatan sang istri di bisnis ini sebenarnya sebagai apa? Ayo, kan tadi bilang kamu PNS. Sandy itu sebenarnya jabatannya sebagai apa sih? Owner, CEO, Ya, dirut. kalau di perusahaan, di akte PT emang Sandy ini sebagai komisaris, saya sebagai direktur. Jangan-jangan kamu istiqomah bro? Apa itu Gus? Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Iya. Abah juga gitu Kalau Kak? saya takwa. Apa itu Gus? Apa? Takut istri tua. Iya. Nah, sekarang total ada berapa bisnis yang kalian miliki? Total Bisnis berapa banyak. bisnisnya? Kita ada banyak. Gak apa-apa, kita tidak pamer, tapi supaya menginspirasi orang saja. Dari seorang cucian motor sampai seperti hari ini. Ya, dimulai dari cucian motor kita Cucian motor masih bro? sudah Udah nggak? Sudah nggak ada ya? Kita mulainya dari kosmetik Gus. Jadi ada brand, kemudian dari brand ini semakin besar akhirnya kita membuat klinik. Kita ada klinik kecantikan juga. Ada 13 cabang. Ada 13 cabang dan gak ada yang franchise. Semua bisnis kita kelola sendiri Gus. Kemudian dari produk yang kita keluarkan ini kita bisa membuat pabrik Gus. Wow. Bukan cuma pabrik pengisiannya aja tapi juga pabrik kemasan dan lain-lain. Produksinya di situ semua? Produksinya. Jadi Luar biasa. fokus di bisnis kita ada di kosmetik, ada di kesehatan, kita ada mengeluarkan masker. Kemudian kita juga ada transport Gus, ada bis, aku juga ada Bis masih ada ya? ada wisata. Itu dipertahankan? Dipertahankan kemarin Gus juga Di garasi kan? garasi Itu. saya. Kemudian kita juga ada manufaktur kita banyak sekali. Jadi ada farmasi, Pabrik kemudian pabrik air minum, pabrik jamu, pabrik kemasan, makanan dan minuman. minuman. Makanan minuman juga ada? Makan minuman. Karena kita yang kelima adalah kita retail Gus. Kita sekarang lagi di bisnis retail. Kita mengeluarkan produk-produk yang emang dikonsumsi sama masyarakat. Nah, ini Gus mau tanya lagi nih ke Gilang. Gilang ini kan CEO nih dari berbagai macam bisnis. Masih ingat nggak? Berapa sih karyawan kalian? Total semuanya. Kalau totalnya 2000-an Gus. 2000-an? 2000-an. Kebayang nggak? Kalau satu orang gajinya 1 juta saja, kali 2000 sudah berapa miliar? 2 miliar. Iya berapa banyak? Oh, Kalau 1 juta saja loh. Padahal nggak mungkin kan gaji cuma 1 juta, UMR aja nggak dapat itu loh. 2000 bro. 2000-an Gus. Luar biasa. Malah kemudian bisa nambah ya? Dengan kita terus berekspansi, bisnis kita nggak cuma di bidang ini aja, pasti akan kita terus bertambah Gus. Sobat Kepo, jika Tuhan belum mengabulkan doamu, ya kan kita sering nih. Ya. Kalau kita usaha kemudian berdoa dan belum dikabulkan oleh Tuhan, kadang-kadang kita berputus asa. Jangan. Jika Tuhan belum mengabulkan doamu, ingat, bukan cuman kamu yang berdoa. Oh, iya. Karena orang lain juga ada yang berdoa. Teruslah berdoa dan berusaha. Itulah alasan kenapa saya suka olahraga sepeda.
Karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa sampai doa-doamu dikabulkan oleh Tuhan. Nah Sobat Kepo, jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada keseruan lainnya. Tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.